Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di Study with Hafif. Kali ini kita akan belajar mengenai yang namanya Kisco Packet Tracer. Jadi di sini kita akan belajar melanjutkan dari video kemarin. Kita buka dulu Kisco Packet Tracernya. Untuk sebenarnya Kisco Packet Tracer yang saya pakai sendiri merupakan hasil instalasi .deb ya kan, karena distro operating system saya yang saya pakai yaitu Linux. Bila teman-teman menggunakan operating system Windows, jangan khawatir, sebenarnya fiturnya sama, apalagi di Kisco Packet Tracer versi 8 yang terbaru ini pasti banyak fitur-fiturnya. Oke, kali ini kita belajar masih sama kayak kemarin, yang dimana bermain dengan peer-to-peer connection. Jadi ini client to client, saya nganggapnya itu. Terus ada yang namanya broadcast domain, karena nantinya topologinya itu seperti kayak gini atau diagramnya. Jadi ini ada dua PC sebelah kanan sama dua laptop sebelah kiri. Terus pilih network device, switch. Nah ini ditaruh tengah. Nah ini mengapa disebut dengan broadcast domain, karena domainnya sendiri kita mirip lah sama dengan fungsi dari domain broadcast pada paket broadcast ya, IP paket broadcast, yaitu yang menyebarkan IP dari seluruh satu network IT. Jadi kita klik ke automation connection ini, kita pilih untuk indikatornya sendiri atau warna lampu ini. Jadi kuning melambangkan dia itu kan karena switch pertama untuk perangkat jaringan, entah itu switch, router, itu pasti ada yang namanya proses booting, sama halnya kayak operating system pada umumnya. Karena perangkat harus ada melalui dari proses bootingnya tersebut. Nah ini sampai hijau semua. Nah di sini kita masih sama, kita kasih label untuk IP yang kita kasih. IP-nya sendiri bebas. Ini ya bentar. Oke, di sini nantinya sama kayak video sebelumnya, kita kasih identitas atau IP configurationnya. Terus ini semua harus dikasih kayak gini. Buat terminal.
Oke, kita udah konfigurasi semuanya. Sama, kita harus uji koneksinya menggunakan ping. Misal isi PC 0 30 RP ya. Nah, jadi di sini untuk sebenarnya kalau di perangkat kita berbicara tentang perangkat jaringan ya, kalau si perangkat atau in device-nya itu cuma melalui switch, dia itu nggak bisa membaca satu LAN semua perangkatnya. Jadi maksudnya gini, si laptop kan udah ngeping si PC 0, laptop 0 ke PC 0, tapi dia agak tahu isi informasi ARP buat si ini sama ini karena harus manual ngepingnya. Sedangkan itu kalau berlaku di switch, kalau misal di router itu beda lagi, karena di router sendiri sudah pasti kita dapat informasi jaringan perangkat in device mana yang terhubung ke router gitu kan. Oke, jadi kita ping manual juga di sini 30. Kita cek lagi di ARP. Nah, pasti dia berisi informasi yang sudah kita tangkap karena kita udah berkomunikasi dengan si end device-nya tersebut. Nah itu kalau kita sudah mengujinya menggunakan common prom atau CMT ya. Nah, kalau kita lihat di simulasinya bagaimana tahapan-tahapan dari paket yang dikirim dan diterima, kita edit filter dulu karena ini terlalu banyak. Show all known paket ICMP aja karena kita dua sama ARP. Kita lihat ya proses dari paket ARP sama ICMP yang dikirim pada si sender, pengirim, sama destination atau tujuan atau penerima lah. Close. Ini bisa agak dicepetin durasinya. Misalkan laptop 0 ke PC 1. Kita lihat. Oke. Jadi tidak ada yang namanya proses broadcast di switch karena biasanya kalau proses broadcast itu si paket setelah menerima ke switch dia akan membroadcast atau mengirimkan paket ke semua perangkat, dan ini cuma satu tujuan aja gitu. Oke, sekian dari penjelasan video kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Oke, jangan lupa untuk mengikuti video selanjutnya dan sampai jumpa kembali.